Ya, jadi sebelum saya menyampaikan untuk yang menerangkan Magga Puja yang kita akan peringatin, mungkin selanjutnya saya kembalikan dulu kepada moderator. Baik, terima kasih Romo. Mungkin ya, saya ingin bertanya nih Romo. Dari sekian banyak ini, kita sebagai manusia, keyakinan itu kan sangat penting. Betul. Jadi, bagaimana cara kita itu menumbuhkan keyakinan? Nah, sedangkan kita itu kebanyakan masih terasumsi dengan ajaran-ajaran kuno. Nah, contohnya seperti agama Buddha ini. Banyak sekali yang masih mengikuti ajaran kuno. Bagaimana kita meyakinkan bahwa ajaran Buddha ini ada? Silakan Romo. Baik. Ya, terima kasih. Ini, pertanyaannya luar biasa ini ya. Ini yang selalu kita hadapin semua. Jadi umat kita juga pada umumnya rata-rata masih banyak yang bersifat tradisi. Tidak kita pungkirin ya. Jadi ada tradisi Jawa, ada tradisi ya Sumatera, tradisi mana, sampai mungkin juga dari Cina, dari mana gitu ya. Itu semua punya tradisi masing-masing. Nah, tapi ada istilahnya kandang, kalau di kandang macan kita mengaum gitu ya, kandang kambing sebenarnya mengembek. Nah, istilahnya apa? Sebenarnya kita punya agama Buddha itu bisa melakukan asimilasi dengan istilahnya budaya-budaya setempat, budaya-budaya lokal. Nah, tapi tentunya itu budaya-budaya yang bisa kita terima. Maksudnya masih selaras dengan ajaran Sang Buddha, masih memegang teguh kebenaran, kebajikan. Ya, nah itu yang kita pentingkan. Nah, itu yang tadi saya lanjutkan tadi bahwa di dalam khotbah yang nanti di Magga Puja ini, itu yang menjadi ajaran penting di dalam agama Buddha kita itu, jangan berbuat jahat. Nah, jangan berbuat jahat ini bagaimana? Ini sebenarnya sudah diberikan istilahnya winaya. Ada aturan-aturan yang sudah Sang Buddha tentukan. Nah, kalau umat Buddha kita saja yang masih awam ini paling minimal menjalankan 5 sila ini. Nah, ada yang namanya Pancasila itu, sila pertama kita berusaha menghindari pembunuhan. Kita sila kedua ini menghindarin pencurian ya. Kemudian menghindarin asusila, melakukan seks yang keliru ya. Kemudian melakukan makanan atau minuman yang memabukkan. Oh, itu yang kelima. Yang keempat ini berucap menjaga ucapan. Ya, menjaga ucapannya itu harus benar, jangan berbicara omong kosong, fitnah yang tidak berfaedah. Nah, itu yang kita harus hindarin. Nah, yang terakhir itu makanan dan minuman yang memabukkan, menimbulkan ketagihan. Nah, kalau ini bisa dijalankan minimal sekali oleh umat-umat kita, wah ini baik sekali. Ya. Nah, jadi kalau tadi yang budaya-budaya tadi itu yang masih berrelevan dengan Pancasila ini, monggo, masih kita siap diasimilasi. Ya. Yang penting tidak melakukan pembunuhan, tidak melakukan pencurian, tidak berasusila yang salah, seks yang keliru, kemudian ucapannya dijaga, sama makanan minuman yang memabukkan tadi. Nah, itu masih bisa kita toleransi sebagai ini ya, budaya-budaya tadi. Nah, kemudian yang kedua, disuruh kita itu tambahlah berbuat kebajikan. Nah, bagaimana menambah kebajikan? Tadi itu lewat sudah diberitahukan oleh Sang Buddha jalan-jalannya, yang 84.000 cara tadi. Nah, inilah bagaimana salah satunya tadi itu, kalau kita keyakinan kita sudah kokoh dulu ya. Jadi bahwa kita percaya kepada Buddha yang mengantar kita, ada dharma yang betul-betul kalau kita laksanakan kita bisa mencapai,
dan ada yang praktek sudah sukses. Inilah yang kita sebut sangga. Inilah tiratana, 3 permata yang harus kita jaga di sebagai umat Buddha kita. Nah, oleh karena itu ini yang menjadi pointernya. Dan terakhir, sucikan hati dan pikiran. Nah, ini agak sedikit hard level lagi, sucikan hati dan pikiran. Ini kalau di Tripitaka ini termasuk Abhidharma. Tadi pertama tadi winaya, aturan, silah yang kita harus jaga. Yang kedua, bagaimana tadi melewat sutta yang isinya ajaran-ajaran tadi bahwa kita akan menuju yang sama seperti Sang Buddha capai. Dan yang ketiga, nah ini agak sedikit lebih posisinya itu harus praktek. Kita harus melatih. Tadi karena sudah kita punya pengetahuan, kalau kita tidak pernah melatih, bagaimana kita mensucikan hati dan pikiran tadi dengan teknik Abhidharma dan lain-lain, meditasi yang utama kita ini ya, itu sia-sia. Jadi kalau istilahnya kebajikan kita itu mungkin baru levelnya level umum. Tadi yang bilang hanya level umat-umat awam yang masih belum menjalankan kita punya full agama Buddha kita, masih bersifat tadi yang tradisional. Tapi umat yang begitu bagaimana? Ya tetap kita terima. Dan sambil pelan-pelan kita memberikan arahan bahwa kita punya pedomannya begini, ya toh. Kita lakukan mungkin kalau kita seperti kayak di kita sini ada pelatihan-pelatihan, ya toh. Nah, kalau zaman sekarang kita sudah online begini ya, kita lewat Zoom, kita sambil diskusi ringan gitu ya. Bagaimana meningkatkan pemahaman bagi yang awam-awam tadi, ya. Mungkin awal-awalnya mereka hanya tahu cacang celup aja, maksudnya hanya pakai dupa atau ditanya doa apa. Juga bingung juga mereka ditanya. Saya tidak tahu doa apa, saya minta-minta saja ini. Ya toh? Nah, padahal kalau kita yang benar, ini doa minta-minta memang siapa yang mau diminta? Siapa yang mau memberikan ini ya? Kalau kita tidak pernah memberi, bagaimana meminta? Ya, ini prinsip yang sangat sederhana sekali ya. Jadi banyak umat-umat kita yang masih belum memiliki pengetahuan, masih pandangan yang keliru. Kalau di kita itu ada Brahmajala Sutta ya, ada 62 konsep pandangan salah. Nah, ada beberapa bagian juga umat-umat awam masih belum paham. Nah, jadi dengan meningkatkan pemahaman inilah, suatu saat saya yakin bahwa kita punya umat-umat kita ini bisa pelan-pelan. Kita tidak bisa mengupgrade meningkat ya. Jadi harus step by step dengan langkah-langkah naik tangga. Ya, tidak bisa langsung kita lompat begitu.